Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Penunggu Danau Ranukumbolo Semeru, part yang kedua. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman cerita mistis yang ceritanya ingin kami bacakan di sini, silahkan kalian bisa menghubungi admin kami, yang linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan tidak usah lama-lama bagaimana kelanjutan kisah ini, kita langsung saja ke ceritanya. Kini kami semua sedang berkumpul di dalam tenda. Tak lupa Tian menceritakan pengalaman kami saat berada di luar tadi, termasuk fenomena batu yang kembali berposisi semula setelah ditendang oleh Gary. Jadi, ada kemungkinan seluruh murid dan guru yang telah tewas itu bisa dihidupkan kembali. Tenang dulu, Bu. Biarkan Tian menjelaskan terlebih dahulu. Oh iya, maafin Ibu ya. Silahkan lanjutkan, Tian. Jika kita mengambil teori fenomena batu tadi, segala kejadian di dalam malam ini ada kemungkinan bisa kita batalkan dan kembalikan seperti semula. Semoga itu benar, Tian. Lalu bagaimana caranya? Entahlah, karena sepertinya kita bukan berada di alam gaib yang seharusnya. Maksudnya? Jin dengan kemampuan tinggi bisa saja membuat alam mereka sendiri, seperti sebuah dimensi di dalam dimensi. Tiap dimensi memiliki peraturan atau mekanisme yang berbeda-beda, sama seperti sebuah labirin. Jika kita ingin keluar dari sebuah labirin, terkadang keberuntungan saja tidaklah cukup, melainkan kita harus memahami bagaimana kerja sebuah labirin untuk dapat keluar dari sana. Kamu sepertinya sangat berpengalaman, Tian. Tanya Ibu Elis kepada Tian. Oh iya, sebenarnya aku sudah beberapa kali keluar masuk ke alam gaib. Namun ini pertama kalinya aku masuk ke dalam dimensi khusus seperti ini. Dan alasan mengapa aku bisa tahu tentang dimensi khusus, ialah karena guru di perguruanku pernah membahasnya. Piur, dum. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh air yang begitu keras, dan dilanjutkan dengan suara gendang yang juga sama kerasnya. Murid-murid pun terlihat takut dan panik. Bahkan Bu Elis yang mencoba untuk menenangkan mereka pun tidak bisa menyembunyikan rasa paniknya sendiri. Suara apa itu? Mereka memanggil Ger. Apa maksud kamu? Seperti yang aku katakan, mereka seperti sedang memanggil kita untuk keluar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita akan keluar. Apa kau gila? Bisa saja itu adalah sebuah jebakan. Lalu apakah kamu memiliki ide yang lebih baik? Tidak ada. Tapi itu terlalu beresiko. Kita kehabisan pilihan, Ger. Kalian tunggu saja di sini. Aku akan pergi sendiri. Setelah itu, lalu aku tanpa sadar memegangi celananya, seperti enggan untuk melepas ia pergi. Aku ikut. Dengan sedikit terpaksa, Tian mengizinkanku untuk menemaninya keluar. Sedangkan Gary diminta untuk berjaga di dalam tenda. Karena untuk saat ini, dia adalah murid yang paling bisa diandalkan dalam hal melindungi.
Aku menarik nafas panjang dan memberanikan diri untuk berangkat keluar tenda. Dengan suara dentuman gendang yang tiba-tiba berhenti memanggil-manggil kami. Aku dan Tian berjalan mendekati danau, dan ketika kami sampai di tepi danau, tiba-tiba saja suara dentuman tersebut terhenti, dan suasana menjadi sangat hening. Lalu, piur! Tiba-tiba saja kami dikagetkan dengan kemunculan dua sosok dari dalam danau. Langsung saja, kabut-kabut di sekitar danau itu menghilang. Makhluk yang aku temui di dalam mimpi. Aku hanya bisa bergumam dalam hati, tidak berani berbicara. Aku memegangi baju Tian dengan sangat kencang dan bersembunyi di belakangnya. Traumaku seakan kembali setelah melihat salah satu sosok yang aku temui di dalam mimpiku sebelumnya. Sosok pria berkulit putih susu yang tidak memiliki hidung dan mulut, hanya mata yang berwarna putih polos. Lalu makhluk satunya berhenti seperti wanita berambut sangat panjang sampai menyentuh kulitnya. Aku tidak bisa melihat wajahnya saat itu, karena seluruh wajahnya tertutupi oleh rambutnya, dan warna kulitnya sama seperti jin yang satunya lagi. "Hai Rizka," ujar jin pria tersebut dengan suara yang begitu terdengung di kupingku. Aku pun langsung menyembunyikan wajahku di belakang leher si Tian. "Riz, apakah kau mengenalnya?" Dia jin yang pernah muncul di dalam mimpiku." "Mimpi? Jadi, dia itu adalah sosok yang mengikutimu sejak kita menanjak." Tian terlihat begitu tenang. Dengan kepala tegap, ia menatap tajam ke arah dua jin tersebut. Atau dia hanya tidak ingin memperlihatkan perasaan takutnya saja. "Rizka, Rizka, Rizka." Jin yang pria itu berteriak. Itu sembari mencakar-cakar wajahnya. "Rizka, aku jatuh hati kepadamu saat pertama kali melihatmu. Jadilah milikku, Rizka. Rizka." Teriaknya kembali yang tanpa henti memanggil-manggil namaku. "Berisik, diamlah sejenak." Tiba-tiba, jin yang wanita itu membentaknya. Tapi kak, aku mau dia. Aku mau dia menjadi pengantinku, Kak." "Diam, kamu harus diam dulu," ujar jin wanita itu kembali, dan kali ini berhasil membungkam jin pria itu. Aku yang sedang menjadi objek perbincangan mereka hanya bisa diam, karena rasa takutku sudah membuat kepalaku begitu kosong, sampai-sampai tidak bisa memikirkan apapun. "Jadi, kau yang dapat merasakan kehadiran kami. Menurutmu gimana? Lihat sikapmu itu. Aku adalah Luna, dan adikku bernama Luno. Kami adalah penguasa gunung atas ini. Nasib kalian sedang tidak beruntung. Kalian datang bertepatan dengan hari raya kami." Hari raya? Hari raya apa yang sedang kalian rayakan? "Anggap saja kalian adalah sapi yang akan kami korbankan kepada dewa kami, pemilik sejati gunung ini. Kalian harusnya bersyukur dengan nyawa kalian, maka ketentraman kalian akan tetap terjaga." "Kak, Rizka hanya Rizka saja. Aku tidak ingin dia mati. Dia harus menjadi milikku, Kak. Aku ingin mengawetkannya supaya bisa aku jilati setiap hari." "Diam, aku tahu itu." Tian tiba-tiba saja memegang tanganku dengan tangan kirinya. Sedangkan aku masih menyembunyikan wajahku di belakang Tian, tanpa benar-benar mengerti ucapan mereka. "Jadi maksudmu, tanpa adanya tumbal akan terjadi hal yang buruk di sini?"
Baguslah jika kau cepat mengerti. Roh kalian akan menjadi persembahan untuk dewa kami. Dalam 1 jam dari sekarang, berkumpullah di tepi danau. Maka aku akan menjanjikan kematian tanpa rasa sakit. Setelah berbicara, terlihat mereka berdua perlahan turun dan kembali masuk ke dalam air. Dan setelah menghilangnya mereka, kabut tebal kembali menutupi sekitaran danau. Rizka. Tian memanggilku dengan nada tinggi, sembari memegangi pundakku. Yan, aku takut. Setelah itu lalu Tian memelukku, sembari mengelus-elus kepalaku dengan lembutnya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tetap tenang, karena aku bisa merasakan detakan jantungnya begitu cepat saat ia memelukku. Aku berjanji akan mengeluarkan kamu. Iya, Yan. Tiba-tiba saja tanpa aku sangka-sangka sebelumnya, Tian menciumku tepat di bibirku. Aku pun begitu terkejut, sampai-sampai tidak merespon apapun. Namun hanya sesaat, ia langsung melepaskannya. Maafkan aku, Riz. Maafkan aku. Mungkin karena kejadian ini, otakku jadi gila. Iya, Yan. Maksud ciuman dia tadi apa? Apa mungkin hanya karena ingin menenangkanku? Kurasa tidak. Karena itu sudah terlalu jauh. Atau mungkin Tian memang menyukaiku? Tidak mungkin. Kami bahkan hampir tidak pernah berbicara di kelas. Tapi entah mengapa, aku tidak bisa marah. Padahal itu adalah ciuman pertamaku. Tanpa mau bertele-tele, Tian kembali mengajakku untuk kembali ke tenda. Ketika kami berjalan, entah mengapa kali ini Tian seperti menjaga jarak dariku. Setiap kali aku mencoba untuk mendekatinya, ia malah terus menjauh. Sampai tidak terasa kami sudah sampai. Wajah kalian merah. Kenapa? Tanya Gary kepadaku. Aku pun menjawabnya dengan Tian bebarengan. Enggak apa-apa. Mencurigakan. Gak usah dipikir, Ger. Ada yang ingin aku bahas. Kami pun kembali berkumpul untuk memperbincangkan apa yang aku dan Tian alami di luar sana. Namun entah apa alasannya, Tian tidak mengatakan bagian di mana jin bernama Luno tadi menginginkanku. 1 jam. Gila. Apa kita semua akan mati? Ujar Yuni. Dia sangat panik. Tenanglah. Adalah hal yang lebih penting yang aku sadari saat berbicara dengan jin bernama Luna tadi. Gila kau, Yan. Apa yang lebih penting dari nyawa kita? Yuni, diamlah. Lanjutkan, Tian. Tegas Ibu Eli kepada Yuni. Seperti yang sudah aku sampaikan tadi, tentang mempersembahkan roh kita kepada dewa gunung ini. Dalam kalimat yang disampaikan Luna, terselip kata akan. Jadi maksudmu? Berarti dugaanku sebelumnya berkemungkinan benar ialah benar. Sepertinya ia itu belum pernah memakan roh murid atau guru yang lain. Mereka hanya menyembunyikan mereka di suatu tempat untuk nanti secara bersamaan akan dipersembahkan kepada dewa mereka. Namun aku tidak tahu kapan mereka akan menyerahkannya. Bukannya meskipun kita berhasil mengambil roh murid dan guru yang lainnya, lalu bagaimana dengan tubuh mereka? Tubuh mereka sampai kompang-kamping seperti itu. Bahkan aku melihat ada yang kepalanya terpisah. Tenanglah, Ger. Itu adalah bagian dari tipuan mereka saja. Maksud kamu? Maksud aku adalah apa? Maksud aku adalah sebenarnya kita itu dibawa ke sini tanpa raga kita. Jadi raga kita seharusnya itu masih aman berada di alam manusia. Mereka memalsukan raga kita supaya kita mengira bahwa teman-teman kita itu memang benar-benar sudah mati. Jadi maksudmu kita sekarang ini hanyalah roh? Iya benar. Saya pun baru saja menyadarinya. Lalu bagaimana dengan masalah kita yang harus berkumpul dalam 1 jam? Apakah kita harus menurutinya?
Tenang saja Bu Elis, saya sudah punya rencana. Saat ini aku sedang duduk di dalam tenda, sembari menikmati coklat hangat pemberian dari Anggi. Aku menikmati sekitarku, terlihat Tian sedang mengobrol serius dengan Gary, lalu Yuni sedang bermain karet gelangnya sendirian. Yuni memang terkenal judes dan juga jutek, terutama denganku. Entah apa alasannya. Aku akui terkadang aku merasa jengkel karena sikapnya. Namun aku memilih untuk tidak menanggapi ucapannya dengan serius. Wajah murid-murid di dalam tenda terlihat begitu cemas dan juga lesu. Mungkin perasaan takut akan kematian mulai merasuki pikiran dan hati mereka. Lalu tiba-tiba saja, aku mengingat Dodi. Di mana dia sekarang? Apakah rohnya telah berhasil diculik oleh jin itu? Dimanapun dia berada saat ini, aku mendoakan dia baik-baik saja. Bu Lisa meminta kami untuk berkumpul di tengah tenda karena ada yang ingin disampaikan. Kami pun mendiskusikan apa yang akan kami lakukan dan strategi apa yang sudah disiapkan oleh Tian untuk menghadapi jin tersebut. Yos, aku yang terakhir. Ratu kelas kita silahkan maju. Aku memberi semangat, ujar Gary sembari menatapku. Aku pun hanya diam dan tidak tahu siapa yang ia maksud dengan sebutan ratu. Namun yang pasti, itu bukanlah aku. Riz, maju. Hah? Ngapain? Rizka, ayo maju. Hah? Kenapa? Ada apa, Ger? Setelah itu lalu Gary memegang kedua bahuku dengan erat dan menatapku. Ini saatnya, Riz. Tugas seorang ratu untuk memberi semangat murid pria. Tawa para murid dan juga Bu Elis. Aku malah semakin bingung. Apa yang sebenarnya Gary ingin lakukan? Riz, bilang saja semangat. Kalau begitu, semangat. Yos. Sahutan semangat dari para murid, khususnya dari murid pria. Mereka terlihat begitu semangat setelah mendengar ucapanku. Dengarkan kalian, ratu kita sudah bersabda. Kobarkan semangat kalian, ujar Gary dengan sangat kencang berteriak. Dan mereka semua akhirnya bersemangat. Setelah itu, lalu para murid pria yang berjumlah 13 orang termasuk Gary dan Tian pergi keluar tenda dengan semangat membara di wajah mereka. Anggi, mereka kenapa ya? Riz, kenapa kamu serius nanya? Percuma aku ngomong juga, kamu gak akan percaya. Ya udah, ayo. Lalu aku dan Anggi beserta para murid perempuan lainnya menyusul murid pria yang sudah terlebih dahulu keluar tenda. Kami akan pergi ke tepi danau, tempat di mana jin itu meminta kami untuk datang. Namun baru saja aku melangkahkan kaki keluar tenda. Loh, Gi, di mana ini? Ketika aku keluar tenda, tiba-tiba saja aku berada di sebuah goa. Aku pun langsung menengok ke arah belakang dan tidak ada apa-apa. Aku seperti berteleportasi ke sini. Aku hanya sendirian. Bahkan Anggi yang merangkul aku saat aku keluar tenda tadi juga tidak ada. Di mana aku sebenarnya? Apakah ini ulah jin itu? Bukankah Tian mengatakan kalau kita tetap bersama-sama kita akan aman? Aku menarik nafas dalam-dalam berkali-kali, mencoba untuk menenangkan diri agar tidak panik dan membuat pikiranku untuk tetap fokus. Aku menengok ke berbagai sudut goa. Aku menyadari hal yang tidak biasa. Padahal tidak ada api atau lampu di dalam sini. Tapi mengapa gua ini bisa terang? Aku bahkan tidak bisa menemukan sumber cahayanya itu. Pada dinding-dinding goa, aku melihat banyak sekali ukiran seperti seseorang petani yang sedang membajak sawah dengan kerbaunya. Lalu pria dengan setengah badan dan sebuah gambaran sungai yang terdapat kepala buaya di permukaannya. Buaya tersebut seperti sedang tenggelam. Mulutnya menganga seperti sedang kehabisan nafas. Aneh. Dan pada dinding seberangnya, aku melihat sebuah gunung kembar dengan matahari di tengah-tengahnya
Matahari tersebut memiliki sebuah wajah dengan ekspresi sedih. Lalu aku juga melihat banyak sekali orang seperti sedang bersujud ke arah matahari tersebut. Lalu pada gambar di sampingnya, gunung tersebut perlahan termakan oleh matahari yang kian membesar. Ekspresi sedih yang ditunjukkan oleh matahari tadi berubah menjadi ekspresi marah. Orang-orang terlihat berlarian menjauhi matahari tersebut. Dan pada gambar selanjutnya, ada seorang manusia yang lehernya dirantai dan ditarik seperti layaknya anjing. Dan untuk orang yang menariknya, terlihat sedang menunjuk ke arah matahari tersebut. Ia terlihat tersenyum. Lalu pada gambar berikutnya, yang mana menjadi gambar terakhir, di situ digambarkan letusan gunung yang maha dahsyat. Orang-orang yang sebelumnya berlari kini sudah tewas terkapar, termasuk orang dengan orang yang memperlakukan manusia seperti anjing tadi. Namun aku melihat satu manusia yang selamat. Dia adalah orang yang sebelumnya dirantai. Dengan rantai yang masih melingkari lehernya, ia terlihat sedang berdiri tegak menghadap sang matahari. Entah maksud apa dari gambar-gambar ini. Untuk sekarang aku akan menghafalkannya dan akan aku beritahu kepada Tian saat kami bertemu nanti. Siapa tahu gambar-gambar ini adalah sebuah petunjuk. Lalu aku kembali menyusuri goa lebih dalam lagi. Permukaan gua ini cukup basah dan licin. Aku bahkan hanya bisa berjalan secara perlahan karena takut tergelincir. Cukup jauh aku berjalan, aku menemukan 3 lorong bercabang. Aku pun dibuat bingung harus memilih jalan yang mana. Lorong pertama terlihat mengarahkanku ke bawah. Lalu lorong yang kedua mengarahkanku lurus, dan yang terakhir terlihat mengarah ke atas. Dengan mengucapkan bismillah, aku memilih lorong kedua yang mengarah lurus ke depan. Di dalam lorong, aku melihat beberapa kelelawar yang sedang tidur terbalik. Aku pun mencoba sebisa mungkin untuk tidak membangunkannya, karena aku pasti akan panik jika itu terjadi. Sekitar 10 menit berjalan, di ujung lorong, aku menemukan sebuah ruangan yang besar. Tidak seperti ruangan pertama tadi yang memiliki banyak ukiran. Di ruangan kedua ini, aku melihat banyak sekali kulit binatang yang telah dikeringkan dan ditempelkan pada dinding. Aku juga menemukan beberapa tombak yang dibuat dari kayu, dan mata pisaunya menggunakan batu. Seperti senjata zaman purbakala, aku juga menemukan sebuah api unggun nyala tepat di tengah-tengah ruangan. Apakah ada seseorang yang tinggal di sini? Aku hanya bisa bergumam dalam hati. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara suling yang begitu merdu dari arah lorong yang berada di depanku ini. Semakin lama semakin besar suaranya, seperti akan ada yang datang. Aku pun menjadi panik dan memilih untuk segera bersembunyi di balik tumpukan kulit kering. Dan benar saja, aku mulai mendengar langkah kaki mulai mendekat. Aku melihat 2 orang yang memiliki tubuh yang sangat besar. Mungkin tinggi mereka mencapai 3 meter dengan postur gemuk. Mereka seperti sedang berbicara satu sama lain menggunakan bahasa yang tidak aku pahami. Lalu salah satu dari mereka duduk di dekat api unggun, sembari kembali memainkan suling yang dibawanya. Apakah itu manusia purba ya? Memangnya pada zaman itu sudah ada suling? Tunggu, memangnya mereka manusia ya? Aku hanya berpikir dalam hati, terus bertanya-tanya. Tidak lama kemudian, salah satu dari mereka meninggalkan ruangan dan menuju ke lorong yang sebelumnya aku lewati tadi. Aku pun berpikir bahwa ini adalah waktunya aku untuk mengambil kesempatan untuk pergi dari sini. Mumpung satu pria yang tinggal itu masih sibuk memainkan serulingnya. Aku pun melangkah secara perlahan, sembari membungkuk, mencoba untuk menghilangkan suara langkah kaki, dan pergi menuju lorong di mana mereka datang. Namun tiba-tiba saja, seruling itu berhenti. Jantungku pun langsung berdetak kencang. Apakah aku ketahuan?
Aku memberanikan diri menengok ke arah pria tersebut. Dan Wahoi. benar saja, pria tersebut sedang melihatku dan langsung berteriak begitu keras. Aku pun langsung menegakkan badan dan langsung berlari sekuat tenaga. Pria tersebut juga berlari mengejarku. Aku berlari memasuki lorong dengan keringat yang sudah membasahi wajahku. Aku tidak ingin menengok ke belakang, karena dari suara langkah pria itu, aku bisa merasakan dia sudah tepat berada di belakangku. Dan, krek! Setelah itu, aku berteriak. Tangan besar pria itu berhasil menangkap bahu kananku. Dia mencengkram bahuku dengan begitu kencang, sampai-sampai aku mendengar suara retakan pada bahuku. Aku pun langsung berteriak kesakitan dan terkapar jatuh sembari memegangi bahuku. Lalu pria besar itu menggenggam kepalaku dan menyeretku bersamanya. Namun ia tidak kembali ke tempat sebelumnya. Aku mencoba meninju-ninju tangannya dengan tangan kiriku dengan harapan agar pria itu melepaskan kepalaku. Namun percuma, sepertinya pukulanku juga tidak terasa olehnya. Sekitar 10 menit kami sampai di sebuah ruangan berbeda. Aku merasakan sesuatu sedang menunggu di ruangan tersebut. Namun aku tidak menengok ke arahnya, karena kepalaku masih digenggam. Kakak kau. Ucap orang pria yang suaranya itu tidak asing di kupingku. Brak! Tiba-tiba saja pria besar yang sedang menyeretku itu dihajar begitu keras, sampai-sampai membuatnya terpental jauh. Dan tepat sebelum aku ikut terpental, ada tangan yang memeluk perutku. Beraninya kau menyentuh Rizkaku. Aku pun menengok ke arah pria itu, dan itu adalah Luno. Pria yang barusan ia hajar langsung bangun dan bersujud di depan Luno, seperti sedang meminta maaf dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Lalu Luno menggendongku dan menundukkan di sebuah kursi yang terbuat dari kulit itu. Apa kau baik-baik saja? Ujar suara Luno dengan begitu kerasnya. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya memegang bahu kananku yang masih begitu sakit, sembari menatap ke arah Luno. Di mana ini? Bahumu, aku akan menyembuhkannya. Tenanglah. Tanpa menjawab pertanyaanku, ia memegang bahuku dengan tangannya. Aku merasakan udara yang begitu sejuk seperti masuk ke dalam pori-pori bahuku. Dan tidak lama kemudian, setelah ia melepaskan tangannya, rasa sakit pada bahuku itu hilang begitu saja. Luno menatapku begitu tajam. Walaupun dia tidak memiliki hidung dan mulut di wajahnya, namun aku merasakan rasa bersalah hanya dari tatapannya, dengan tangan yang terus meraba-raba wajahku. Di mana ini? Kita di rumahku. Kau membawa aku ke sini? Tentu. Hanya aku dan kakakku yang bisa keluar masuk dari sini. Lalu, mau apa kau dengan aku? Tentu, karena aku ingin menyelamatkanmu. Aku bahkan menghabiskan seluruh energiku untuk dapat membawamu ke sini. Jangan-jangan, bagaimana dengan teman-temanku? Mereka seharusnya sudah mati oleh kakakku. Aku pun langsung lemas mendengarnya. Apa mungkin strategi yang dibuat oleh Tian itu telah gagal? Aku langsung menangis, sembari menundukkan kepala dan menutup wajahku dengan kedua tanganku. Jangan menangis. Jangan menangis. Kau pasti karena dia kembali menangis. Lalu, terlihat Luno menghampiri pria besar tersebut dan langsung menghajarnya dengan pukulan bertubi-tubi.
yang saking cepatnya aku sampai tidak bisa melihat tangannya. Hentikan! Aku berteriak. Aku tidak tahu mengapa aku menghentikan Luno. Mungkin aku hanya tidak suka melihat siapapun yang dipukul, bukan karena kesalahannya. Aku mengambil nafas panjang dan langsung berdiri tegap. Aku berjalan menghampiri Luno dengan wajah penuh amarah, sampai aku tepat berada di depan wajahnya. Ada apa? Kamu ingin sesuatu? Bawa aku ke danau. Tidak mungkin. Jika kau ke sana, kau akan dibunuh oleh Luna. Aku tidak bisa mengalahkan Luna, ujar si Luno dengan cemas, sembari berjalan bolak-balik. Luno. Iya, Rizka. Jika kau memang mencintaiku, apakah kau rela melihat aku mati karena sedih ini? Tidak. Bagaimana jika aku mengawetkanmu sekarang? Jadi kita bisa hidup bersama selamanya. Dan kau tidak perlu khawatir akan mati. Plak! Tanpa aku sadari, aku malah menampar Luno. Aku sudah keterlaluan. Awalnya aku hanya ingin merayunya agar dia mau membawaku kembali. Namun aku malah menamparnya. Bagaimana jika dia marah dan malah membunuhku? Maaf, ini pertama kalinya aku mencintai wanita. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apa aku salah? Di situ aku kaget. Dia tidak marah. Dia malah seperti takut denganku. Aku pun terdiam sebentar dan berpikir, mengapa senyummu mengerikan seperti itu, Riz? Alah, tidak apa-apa. Tanpa aku sadari, aku malah tersenyum setelah memikirkan rencanaku. Untuk sekarang, aku berencana untuk memanfaatkan Luno dan mencoba untuk mencari cara agar bisa kembali ke tempat teman-temanku. 1 jam kemudian, Luno saat ini sedang memijatku. Semenjak tadi aku sedang menguji betapa besar cintanya padaku, atau seberapa mau dia menurutiku. Sampai saat ini dia selalu mau untuk menuruti apapun permintaanku, seperti memijat bahuku yang saat itu sedang sakit. Luno? Iya, Rizka. Apakah Luna, maksudku kakak kamu itu begitu kuat? Tentu saja. Dia adalah jin terkuat di gunung ini. Dia sudah menghabiskan ribuan tahun untuk bertapa. Seberapa kuat jika dibandingkan denganmu? Jika denganku, akan mustahil bagiku untuk menang melawannya. Tapi apa, No? Tapi ada satu cara agar bisa mengalahkannya. Oh iya? Apa itu? Caranya adalah... Wah, ide bagus itu. Mari kita lakukan, Luno. Tapi untuk apa aku harus melawan kakakku? Bodoh. Apalagi selain membuat kamu menjadi penguasa di sini? Penguasa? Iyalah, tentu penguasa. Apa kau tidak lelah selalu menjadi nomor 2? Selalu dimarah-marahi olehnya? Selalu menjadi bayang-bayangnya saja? Sebenarnya aku tidak ada masalah. Plak! Aku kembali menamparnya lagi. Kenapa kamu menamparku lagi? Dasar bodoh. Pria impianku harus memiliki ambisi. Ambisi untuk selalu menjadi terbaik. Bukan sepertimu yang begitu nyaman menjadi budak kakakmu. Aku mungkin sudah berlebihan kali ini. Namun aku memilih untuk bertaruh. Budak? Meskipun dia kakakku,
Aku tidak akan mau menjadi budaknya. Kau hanya tidak menyadarinya, Luno. Kakakmu selama ini hanya menganggapmu sebagai budak atau pesuruhnya. Apa kau mau selamanya untuk menjadikan budaknya? Tidak, aku tidak akan mau. Tapi jika aku memulai pertarungan dengan Luna, pasti sang dewa akan marah. Dewa? Oh, dewa gunung ini. Bisa kau jelaskan siapa dewa itu? Jika kakakku adalah jin terkuat di sini, beda dengan dewa. Luna pernah bercerita kalau dewa tersebut sudah hidup sebelum Adam diturunkan ke bumi ini. Mendengar cerita, berarti kau belum pernah bertemu dengan sang dewa itu? Iya. Lalu berarti kau juga tidak tahu kemana para tumbal itu diserahkan? Iya. Luna melarangku untuk melihatnya. Oh, bisa jadi kakakmu selama ini hanya membohongimu untuk sekedar memanfaatkanmu saja. Apa maksudmu? Apa kau tidak pernah berpikir, bisa saja selama ini seluruh tumbal yang ingin diserahkan kepada dewa itu adalah kebohongan belaka? Mana mungkin? Bisa saja, bukan? Selama ini dia tidak memberimu izin untuk melihat secara langsung penyerahan tumbal kepada dewa itu. Karena selama ini juga kakakmu sendirilah yang memakan jiwanya. Jiwa itu untuk dirinya sendiri. Luno pun cukup terkejut setelah mendengar ucapanku. Sejujurnya, aku juga tidak yakin tentang dewa itu. Aku juga tidak begitu memperdulikannya. Karena prioritasku saat ini adalah untuk merayu Luno agar mau bertarung dengan Luna. Jadi, selama ini dia hanya menipuku? Tentu saja, karena masuk akal, bukan? Supaya kau tidak pernah melampaui kekuatannya, agar dia selalu yang menjadi nomor 1 di sini. Sialan. Jadi selama ini aku dimanfaatkan. Tidak akan aku maafkan. Tenang, Luno. Untuk itu, aku akan membantumu mengalahkannya dan membuatnya mengakui betapa hebatnya dirimu. Benarkah? Kamu mau membantuku? Tentu saja, karena aku akan selalu di sampingmu, bukan begitu? Rizka, terima kasih. Di dalam part ini, kita akan beralih ke sudut pandang Tian. Mereka berteriak-teriak untuk menyemangati hati mereka yang sedang diliputi ketakutan. Berkat dukungan semangat dari Rizka, para pria itu pun semakin menjadi-jadi. Mungkin Rizka tidak tahu, sebenarnya dia adalah ratu kelas, sekaligus ratu di sekolahan kami. Banyak sekali murid pria di sekolah kami menyukainya. Dia begitu populer, bahkan sampai ke sekolah sebelah. Sebenarnya ada beberapa pria yang meminta mencoba mendekatinya dari sekolahan sebelah. Namun selalu dihentikan oleh murid di sekolahan kami. Karena bagi fan-nya di sekolahan, dia adalah ratu untuk dipuja dan tidak ada yang boleh memilikinya. Mungkin itu hanya ungkapan putus asa dari mereka, yang sadar kalau mereka tidak mungkin bisa mendapatkan Rizka. Ya, meskipun Rizka sendiri, aku yakin tidak akan begitu peduli meskipun dia mengetahui fakta ini. Dan aku adalah salah satu dari mereka. Satu persatu kami mulai meninggalkan tenda untuk menuju danau. Karena sebelumnya kami telah mendiskusikan rencana untuk dapat mengalahkan dua bersaudara itu. Namun baru saja kami meninggalkan tenda, Rizka! Rizka! Anggi berteriak panik.
Aku yang berada di baris paling depan pun langsung berlari, menembus barisan untuk ke belakang dan menanyakan Anggi. Kenapa, Gi? Rizka, Yan, tiba-tiba hilang. Ah, hilang? Kok bisa? Nggak tahu, Yan. Sumpah. Padahal dia aku rangkul sebelumnya. Aku langsung terduduk lemas. Aku berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Rizka mati atau diculik? Jika mengingat percakapan kami dengan dua jin tersebut sebelumnya, maka kemungkinan besar dia diculik. Jika iya, seharusnya Rizka masih hidup. Lalu apakah aku bisa tenang untuk sekarang? Bagaimana bisa Sukma tiba-tiba menghilang seperti itu? Apakah fenomena seperti ini termasuk dalam hukum alam pada dimensi ini? Semisal Rizka saja bisa diculik seperti itu, mengapa mereka tidak melakukannya dari awal? Maka itu akan lebih mudah untuk mereka. Apakah mereka membutuhkan suatu ritual ataukah energi yang cukup besar untuk melakukannya? Aku menengok ke arah murid lain. Terlihat lunturnya semangat juang pada wajah mereka. Aku pun langsung tersadar, kita tidak bisa seperti ini. Lalu aku menampar kedua pipiku sendiri. Terlihat mereka nampak bingung mengapa aku melakukannya. Wah, Rizka diculik. Wah, diculik. Bagaimana bisa? Tenanglah. Namun, yang aku pastikan itu kalau Rizka masih hidup. Aku sangat yakin itu. Bagaimana kau bisa seyakin itu, Tian? Kita hanya perlu yakin, Bu Elis. Karena alasan itu juga kita semua masih bisa hidup sampai saat ini. Jika kita hanya diam merenung seperti ini, maka kita akan termakan jebakan mereka, Bu. Lalu bagaimana dengan rencana kita sebelumnya? Kita akan tetap melakukannya, Ger. Aku ingin meminta tolong sesuatu kepadamu, Ger. Setelah itu, aku membisikkan permintaanku kepada Gary. Setelah mendengar permintaanku, Gary pun menganggukkan kepalanya tanda menyetujuinya. Lalu Gary berdiri di sebuah batu. Ia terlihat mengambil nafas panjangnya. Dengarkan semuanya. Ilham, apa-apaan ekspresi menyedihkanmu itu? Apa kau sudah siap untuk menjadi santapan mereka? Mengapa kalian semua menundukkan kepala? Takut mati? Jangan gila. Bagiku, semua ini sama sekali tidak menakutkan jika dibandingkan dengan mata pelajaran Bu Elis. Para murid terlihat mulai tersenyum dan tertawa kecil mendengar ucapan Gary. Lagi-lagi, mereka mencari gara-gara dengan ratu kita. Ratu yang selama ini memberikan kita semangat. Semangat untuk bangun setiap pagi. Semangat untuk masuk sekolah setiap hari. Semangat untuk mengikuti jam olahraga. Kalian lupa betapa membosankannya saat Rizka tidak masuk. Kalian tahu kan? Rasanya itu segera ingin pulang. Pulang ke rumah Rizka maksudnya. Sorakan yang diikuti tawa oleh para murid, sepertinya Gary mulai berhasil untuk mengembalikan semangat mereka. Pure. Tiba-tiba saja, saat Gary masih berpidato, muncul gelombang besar dari danau yang mana langsung menyita fokus kami. Mereka datang. Nampak lagi rasa takut mulai menyelimuti wajah mereka. Karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihatnya. Baiklah, aku akan mulai rencananya. Kalian diamlah, biar aku yang berbicara. Aku berucap sembari berjalan sendiri menuju tepi danau. Tak lama setelah gelombang besar, muncul sebuah makhluk berwarna serba putih, yaitu Luna. Namun kali ini, dia sendirian. Di mana Luno? Namun melihatnya sendiri, semuanya jadi masuk akal. Berarti hilangnya Rizka itu memanglah ulah dari Luno. Dan dia sedang bersama Rizka saat ini. Baiklah, 1 jam telah berlalu. Kalian sudah berkumpul di sini. Berarti kalian telah menyetujui persyaratan dariku. Makhluk bodoh. Kami di sini itu bukan untuk menyerahkan nyawa kami, melainkan untuk melawanmu. Melawanku?
Manusia seperti kalian. Baiklah, jika itu mau kalian, akan kuberikan kematian paling menyakitkan. Terlihat Luna sedang merapalkan sesuatu. Langsung saja energi di sekeliling kami berubah menjadi dingin dan mencekam. Tak lama setelahnya, muncul makhluk-makhluk mengerikan dari dalam danau dan merangkak ke tanah. Mereka memiliki bentuk yang serupa, yaitu bertubuh manusia begitu kurus, dengan rambut panjang dan tidak memiliki kaki, karena kakinya digantikan oleh tangan. Jadi mereka memiliki 4 tangan yang digunakan untuk merangkak di tanah. Memiliki rambut hitam dan berkulit putih, lalu matanya yang seluruhnya berwarna hitam tanpa memiliki mulut. Sungguh mengerikan. Mereka juga mengeluarkan suara seperti jangkrik. Mereka berjumlah sekitar 20-an. Salah satu dari mereka merangkak ke arahku dan terlihat bersiap untuk melompat ke arahku. Dan brak! Tiba-tiba Gary langsung menghajarnya tepat di wajahnya. Sebelum makhluk itu dapat meraihku. Gila, benar-benar bisa kena, Yan. Sudah kukatakan, bukan? Rencana kami hanyalah satu, yaitu menyerang mereka dengan membabi buta. Sebelum itu, aku memberitahukan mereka sebuah amalan untuk memperkuat sukma. Sebenarnya amalan gaib tidak boleh diucapkan oleh manusia yang tidak memiliki kodam. Karena setiap amalan gaib itu pasti membutuhkan energi. Dan energi dari kodamlah yang akan digunakan jika manusia tersebut menggunakan sebuah amalan. Namun dalam kasus sekarang itu berbeda. Kami bukanlah berada di dunia manusia, melainkan dunia gaib. Dengan energi gaib yang bertebaran di mana-mana, bahkan manusia biasa pun dapat menggunakan amalan. Dan amalan yang aku pertitaukan itu kepada mereka adalah amalan takwiyat al-arwah, yang berarti memperkuat arwah. Biasanya amalan ini digunakan untuk mereka yang ingin melakukan proses pelepasan sukma untuk memasuki alam gaib, atau bisa juga sebagai penangkal santet. Pertarungan cukup sengit. Kami sangat kekurangan orang, karena wanita yang ikut membantu bertarung hanyalah Yuni. Selain itu, mereka hanya berlindung di belakang. Luna hanya diam sembari melayang di atas danau. Ia hanya mengamati tanpa melakukan apapun. Aku mungkin mengalahkan 2, 3, namun tidak mungkin lebih dari itu. Gary, hei. Aku dibuat begitu terkejut saat aku melihat ke arah Gary. Apa, Yan? Kenapa? Nggak apa-apa, lanjutkan. Saat aku melihat ke arahnya, ia sudah berhasil menumbangkan 5 makhluk tersebut, seperti yang aku harapkan dari pentolan sekolah. Namun selain Gary, mereka begitu kesulitan melawan makhluk tersebut. Bahkan sudah dalam kondisi 3 vs 1, namun mereka masih saja kesulitan melawannya. Dan benar saja. Grot! Ilham! Gary berteriak yang melihat Ilham ditusuk pada bagian dada oleh makhluk tersebut. Melihat itu, Gary langsung berlari menyelamatkannya dengan menghajar makhluk yang telah menusuk Ilham. Gary, tenanglah. Ingat, ini bukan fisik kita yang sesungguhnya. Ujarku yang masih disibukkan dengan perkelahianku sendiri. Aku tahu, Yan. Tapi tetap saja. Aku tahu perasaanmu, Gary. Tapi ini bukan saatnya untuk termenung. Kau adalah satu-satunya tombak kami. Jika sampai kau melemah, bagaimana nasib orang lain? Oh, benar. Ini bukan saatnya seperti ini. Maju kalian semua! Gary berteriak, memprovokasi yang langsung menerjang ke depan. Pertempuran masih terus berlanjut. Kami telah kehilangan 3 orang pria termasuk Ilham di dalamnya. Sedangkan mereka hanya tersisa 3 pasukan milik Luna. Kemenangan sudah di depan mata kami. Setidaknya itulah yang aku pikirkan. Tiba-tiba udara di sekitar menjadi dingin dan begitu mencekam. Aku mendengar suara gemuruh dari arah hutan.
Terlihat Luna mengangkat kedua tangannya dan melepaskan tongkat yang selama ini dia genggam ke danau. Matahari, bumi akan menyesatkan setiap makhluk yang mengacau bumi. Dengarlah permintaanku. Hancurkan mereka yang selama ini selalu menjadi benalu untukmu. Setelah Luna berucap, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat dahsyat. Sampai-sampai aku tidak bisa berdiri tegap. Bahkan mendengar ucapannya saja sudah membuat kakiku lemes. Aku sampai jatuh tertunduk. Aku merasakan sesuatu yang mengerikan akan datang. Tiba-tiba terdengar lenggingan teriakan di balik gunung di depanku. Oh, apa itu, Yan? Aku melihat sesosok bayangan raksasa yang amat teramat besar. Semakin besarnya aku hanya bisa melihat kaki-kakinya. Perlahan monster itu menunduk, dan aku mulai bisa melihat kepalanya. Ia memiliki wajah layaknya manusia dengan janggut dan kumis yang begitu panjang. Sungguh tubuhnya begitu besar, bahkan kepalanya saja lebih besar dari gunung ini. Ia menunduk dan melihat ke arah kami seolah sedang memperhatikan kami. Apakah dia adalah dewa yang ia maksud? Bagaimana cara kami bisa mengalahkannya? Perlahan makhluk raksasa itu membuka mulutnya dan seperti ingin berbicara. Siapa kalian? Ucap makhluk besar itu dengan suara yang lamban namun begitu kencang. Aku dan murid lain hanya bisa diam menatap makhluk itu, seolah kami sedang menatap dewa kematian yang sudah siap mencabut nyawa kami kapanpun dia mau. Aku bertanya, siapa kalian? Dewa, cabut saja segera nyawa mereka. Merekalah yang akan menjadi persembahanku untukmu. Lalu perlahan monster itu menggeser bola matanya dan melihat ke arah Luna. Aku tidak berbicara denganmu. Luna pun langsung terdiam 1000 bahasa dan tidak lagi berani berbicara. Aku mengambil nafas panjang untuk menenangkan diri, namun tetap saja kedua tanganku tidak berhenti gemetar. Dewa, maafkan kelancangan kami yang sudah seenaknya masuk ke wilayahmu. Sungguh atas nama Tuhanku, kami tidak ada niatan sedikit pun untuk mengusik wilayahmu. Kami hanyalah sekumpulan manusia yang ingin melakukan kegiatan di daerah ini. Aku berbicara sembari berdiri dengan memberanikan diri menatapnya. Terlihat makhluk itu secara perlahan kembali menggeser bola matanya dan menatap ke arahku. Melihat dia menatapku, gemetaran di tanganku semakin tidak bisa aku tahan. Aku pun menyembunyikan kedua tanganku di belakang. Siapa Tuhanmu itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku dan satu-satunya Tuhanku. Luna. Bohong, Dewa. Mereka bukanlah hambanya. Mereka mengatakan itu hanya ingin selamat. Mereka hanyalah hamba palsu yang menggunakan namanya untuk menjadi tameng mereka. Sama seperti persembahan sebelumnya. Mereka hanyalah makhluk penuh maksiat dan tidak pantas untuk hidup. Makhluk besar itu melirik sebentar dan kembali menatap Luna. Kau lupa siapa aku, Luna? Lepaskan mereka, atau kau yang akan menjadi persembahanku. Baik, Dewa. Baik. Setelah memperingati Luna, ia meninggalkan kami dengan berjalan secara perlahan, sampai kami tidak bisa lagi melihatnya karena kabut yang tebal. Menurut mitos, dewa yang dipanggil oleh Luna sebenarnya adalah jin dengan ras jaya raksa atau raksasa. Jumlah mereka hanyalah sedikit. Kebanyakan dari mereka tinggal di daerah pegunungan atau jurang yang sangat dalam. Mitos lain juga mengatakan ras jaya raksa pernah berperangan dengan bangsa iblis untuk memperebutkan kasta tertinggi. Namun mereka malah kalah telak dan hampir seluruhnya itu
terbantai saat itu. Namun pada detik-detik terakhir, ada sebuah cahaya yang begitu terang dari langit saat itu, yang tak lama kemudian muncul seekor domba dengan 2 tanduk berwarna putih, yang begitu diikuti oleh bangsa iblis. Para ras Jaya Raksa menganggap bahwa itu adalah pertolongan dari Tuhan untuk mereka yang masih selamat. Dan semenjak itu, mereka membuat sebuah janji, yaitu tidak akan pernah menyakiti siapapun yang taat akan agamanya. Sebenarnya tidak ada yang tahu siapa sosok Tuhan yang mereka maksud sebenarnya. Tian, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak tahu. Apa dengan ini kita akan selamat? Ya semoga saja, Yan. Luna, sekarang kembalikan teman-teman kami yang kau tawan itu. Mengapa jadi seperti ini? Ini adalah kekalahanmu. Akuilah, jika aku tidak salah, makhluk yang kau panggil dewa itu adalah berasal dari ras Jaya Raksa, yang tidak akan pernah menyakiti manusia yang taat kepada Tuhan. Berarti selama ini kau hanya memanfaatkannya dengan berbohong. Berisik. Jika tidak seperti itu, tempat ini akan... Apa yang akan terjadi pada tempat ini? Aku tidak ingin kejadian 50 tahun lalu terulang. Raksasa itu... Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Aku hanya tidak ingin kejadian 50 tahun lalu terulang. Sungguh, aku sudah tidak peduli lagi apa yang akan terjadi kepadanya. Setelah berucap, ia pun pergi meninggalkan kami dan kembali menyelam ke dalam danau. Entah apa yang dia maksud dengan kejadian 50 tahun lalu dan akan terulang lagi. Yan, terus di mana Rizka? Aku hampir lupa tentang Rizka. Bodoh. Mengapa aku tidak menanyakannya tadi? Luna, kembalikan Rizka. Aku berteriak sekuat tenaga, namun percuma. Tidak ada jawaban darinya. Dan selain Rizka, bagaimana dengan nasib teman-temanku yang telah terbunuh? Makhluk itu tidak mau menjawabnya dan malah berbicara aneh. Tak lama setelahnya, dari balik pohon aku melihat sesosok yang familiar, berkulit serba putih. Itu Luno. Aku pun langsung berlari sekuat tenaga menghampiri Luno dan berniat untuk langsung menghajarnya. Namun tiba-tiba, aku melihat Rizka berjalan di belakang Luno. Seketika aku langsung menghentikan langkahku. Rizka. Tian, syukurlah kalian baik-baik saja. Mengapa kalian masih hidup? Di mana kakakku? Riz, ada apa dengan makhluk ini? Oh, tenang Yan, sudah aku taklukkan. Taklukkan? Yaudah. Lalu bagaimana dengan Luna? Bukankah ini sudah melewati waktu pertemuan dengannya? Aku pun menjelaskan secara detail kepada Rizka tentang apa yang terjadi sebelumnya, termasuk dengan kemunculan dewa raksasa tadi. Luno yang sedari tadi mendengarkan ceritaku pun terlihat sedang memegangi dagunya, seperti sedang berpikir. Hei, ada apa Luno? Riz, apa tidak apa-apa di dekatnya seperti ini? Tenanglah Yan, karena berkatnya juga aku berhasil kembali ke sini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu Luno, apa kau mengetahui tentang apa yang terjadi 50 tahun lalu di sini? Sebenarnya kakakku pernah mengatakan kalau persembahan wajib dilakukan setidaknya 3 tahun sekali dengan minimal 20 jiwa untuk memuaskan rasa lapar dewa kami. Karena jika dibiarkan, maka raksasa itu akan mengamuk dan akan mengakibatkan terjadinya bencana alam di sini. Sekitar 50 tahun lalu, kami yang tidak berhasil mendapatkan
persembahan untuknya. Harus pasrah melihat rumah kami hancur. Karenanya setiap tahun terjadi letusan gunung dan gempa. Lalu mengapa raksasa tersebut menolak persembahan untuknya, jika dia sendiri tahu kalau dia akan kelaparan nantinya? Sebesar itukah rasa tanggung jawab memegang janji untuk tidak mengonsumsi manusia yang taat dengan agamanya? Setelah perbincangan singkat dengan Luno, aku pun menanyakan keberadaan arwah teman-temanku berada, dan dengan mudahnya ia mau memberitahu kami. Ia pun mengajak kami ke dalam goa yang penuh dengan lorong. Lorong yang mirip seperti labirin. Sungguh banyak dan memusingkan sampai akhirnya kami sampai di sebuah ruangan kecil yang bahkan aku harus menunduk untuk dapat memasukinya. Dan di ujung ruangan tersebut terdapat sebuah benda yang mirip dengan toples, namun berbahan dari kaitan-kaitan kayu tipis. Di dalamnya terdapat cahaya-cahaya putih, dan Luno mengatakan bahwa cahaya itu adalah sebuah arwah teman-temanku. Setelah berhasil, kami pun kembali ke permukaan, lalu Luno memintaku untuk membuka toples kayu tersebut. Aku pun menurutinya dan segera membukanya. Cahaya-cahaya putih tersebut langsung dengan cepat keluar dari toples dan melayang-layang di atas kami. Tak lama setelahnya, cahaya tersebut perlahan meredup dan lama-kelamaan menghilang. Aku pun menjadi khawatir dan kembali bertanya kepada Luno. Dan Luno mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena arwah-arwah tersebut sudah kembali ke tubuh mereka di alam manusia. Kita kembali lagi ke sudut pandang Rizka. Syukurlah semuanya baik-baik saja. Dengan bantuan Tuan, satu persatu dari kami dipulangkan kami ke raga kami yang berada di alam manusia. Dimulai dari Bu Elis dan siswa-siswa yang lainnya. Aku meminta Tian untuk memulangkanku terakhir, karena aku akan merasa tidak enak jika harus meninggalkan Tian sendiri. Iya, walaupun aku tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membantunya. Lalu tiba-tiba saja, Luno dengan wajah sedikit malu-malu menarik bajuku dengan tangannya. Ada apa, Luno? Apa kau akan pergi juga? Tentulah, Luno. Aku akan pergi bersama mereka. Kau yakin tidak ingin di sini bersamaku? Aku malah menjadi merasa tidak enak dengannya. Aku tahu dia adalah jin dan bukanlah manusia. Namun rasa cinta yang dia berikan kepadaku bukanlah sesuatu yang palsu. Ditambah aku juga telah memanfaatkannya dan menipunya. Lalu tiba-tiba saja terbesit ide aneh dalam firasatku. Luno? Iya. Maukah kau ikut bersamaku? Maksudmu ikut ke duniamu? Iya, tentu. Karena aku tidak mungkin selamanya ada di sini. Di sana ada banyak orang yang mengkhawatirkanku dan menunggu kepulanganku juga. Tapi aku... Kau juga sepertinya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Baiklah, aku akan sesekali mendatangimu. Karena bagaimanapun ini adalah rumahku. Dan aku tidak bisa meninggalkannya terlalu lama. Saat masih berbicara dengan Luno, Tian memanggilku karena sekarang adalah giliranku untuk dipulangkan. Aku pun menengok ke arah Luno untuk sesaat, meskipun dia hanya memiliki mata dalam wajahnya. Namun, aku tahu kesedihan yang sedang ia rasakan. Aduh, gawat. Aku malah mau menangis lagi. Kenapa, Riz? Tidak perlu dipikirkan. Setelah itu lalu Tian memintaku untuk menutup mata, dan aku merasakan sentuhan jarinya pada keningku. Aku mulai mendengar ayat-ayat sedang Tian rapalkan. Perlahan sedikit demi sedikit, aku mulai merasakan pusing, dan sampailah di titik di mana aku sudah tidak sadarkan diri. Selamat tinggal, Riz. Dalam keadaan masih menutup mata, terdengar ucapan seorang pria yang suaranya tidak asing bagiku.
Itu bukanlah suara Luno. Aku pun mencoba mengingat-ingat suara siapa itu. Dan iya, aku ingat. Itu adalah suara Dodi. Kamu kenapa, Riz? Syukurlah kamu sudah sadar, ucap Ibu Elis yang berada di sampingku. Aku pun menengok ke arah sekitarku. Terlihat banyak sekali murid yang seperti baru saja terbangun. Banyak dari mereka yang terlihat memegangi kepala mereka, seperti sedang menahan pusing. Rizka. Tiba-tiba seorang wanita meneriaki namaku dan langsung memelukku. Dia adalah Dewi. Aku yang terkejut bercampur dengan perasaan lega, langsung membalas pelukannya. Alhamdulillah, kamu gak apa-apa, Wi. Iya, Riz. Setelah kamu berdua ninggalin tenda waktu itu, ada makhluk aneh yang tiba-tiba masuk ke tenda. Dan setelahnya, aku gak bisa inget apa yang terjadi lagi. Maaf ya, Wi. Udah ninggalin kamu waktu itu. Yang penting sekarang udah gak apa-apa. Setelah itu aku pun berdiri dan berjalan-jalan mengitari camp bersama dengan Dewi dan juga Anggi. Hatiku begitu lega melihat murid-murid dan juga para guru yang awalnya aku kira mereka sudah tewas. Dan ternyata sekarang mereka baik-baik saja. Kami bertiga pun ikut membantu merawat murid yang masih terlihat lemas atau sakit kepala dengan memberinya minuman atau menyuapi makanan. Aku pun melihat salah satu kenalanku, yaitu Hana. Ia berbeda kelas denganku, namun saat di kantin kami cukup sering ngobrol bareng. Aku langsung menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Lalu tiba-tiba saja aku teringat bahwa Hana berada di kelas 3B, yang sama dengan Dodi. Karena sedari tadi aku tidak melihat Dodi dimanapun. Han, Dodi di mana ya? Siapa Doni? Bukan Doni, tapi Dodi, teman sekelas kamu. Di kelas aku gak ada yang namanya Dodi deh. Hah? Tapi aku... Cerita ini tamat sampai di sini. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya pun saya tidak tahu. Karena sang penulis hanya menceritakan ini cukup sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman yang punya cerita mistis pendakian gunung dan ceritanya ingin dibawakan di channel ini, kalian bisa hubungi kami melalui nomor yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Terima kasih buat penulis yang sudah memberikan kami izin untuk menceritakan kisah ini. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.